2 hari sudah Aleta dirawat di rumah sakit, dan hari ini Aleta sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Yovan sudah menyiapkan kamar bayi untuk putranya itu, dan menempatkannya tepat di sebelah kamarnya dan sang istri. Apa gak berlebihan, Mas? Kamarnya sangat besar. Cicit Aleta saat melihat kamar Luchan yang terlihat sangat luas. Tembok kamarnya dicat warna biru, dengan gambar planet. Kan bisa sampai Luchan besar sayang, sudahlah. Taruh Luchan di boxnya. Setelah ini kamu istirahat, ujar Yovan sembari mengusap lengan sang istri. Aleta mengangguk, dia menaruh Luchan di dalam boxnya. Tampak, bayi gembul itu tertidur pulas. Aleta dan Yovan mengamati wajah putra mereka yang tertidur dengan nyaman di dalam boxnya. Luchan benar-benar menggemaskan, apalagi saat dia tertidur seperti itu. Permisi tuan. Yovan dan Aleta berbalik, keduanya mendapati salah satu pembantu yang datang mendekat pada Yovan. Ya, kenapa Bi? Tanya Yovan. Di depan ada babysitter yang mau bekerja di sini. Jawab pembantu itu yang mana membuat Aleta langsung menatap Yovan dengan tatapan terkejut. Oh, sudah datang? Suruh masuk Bi, aku akan menghampirinya. Titah Yovan. Baik tuan. Pembantu itu pun keluar untuk menyampaikan pesan dari majikannya. Yovan berniat ingin menghampiri babysitter itu, tetapi Aleta justru menahannya dan menatapnya dengan tatapan yang rumit. Kamu sewa babysitter, Mas? Tanya Aleta dengan kening mengerut. Oh iya, babysitter yang dulu merawat Altaf. Kamu tenang aja, dia sudah bekerja lama di sini. Aku pekerjakan dia biar kamu gak repot. Sudah ya, aku tinggal sebentar, ucap Yovan dengan lembut. Sebelum pergi, Yovan mengelus kepala istrinya lebih dulu. Mas, tapi... Belum Aleta menyelesaikan perkataannya, Yovan lebih dulu beranjak keluar, membuat Aleta hanya bisa termenung di tempat. Tak lama, Yovan pun datang dengan seorang wanita berumur 40 tahun. Aleta yang tadinya sedang duduk di sofa sembari menunggu kedatangan sang suami memilih kembali berdiri. Oh ya sayang, dia babysitter yang akan bantu kamu jaga Luchan. Namanya Bimeli, ucap Yovan. Bimeli tersenyum pada Aleta, begitupun dengan Aleta. Walau, senyuman Aleta terkesan terpaksa. Dia masih terkejut karena Yovan belum memberitahukan padanya tentang ini. Ya sudah, Bimeli bisa mulai bekerja hari ini. Nanti kamar Bimeli sama kayak dulu, ujar Yovan dengan tersenyum ramah. Baik tuan, ujar Bimeli dengan sopan. Aleta mengalihkan pandangannya, dia berjalan mendekati box putranya yang sedang menangis. Wanita itu pun menggendong putranya dengan lembut dan menimangnya. Anak mama haus ya? Sebentar ya. Aleta berjalan menuju sofa, dia duduk di sana dan mulai menyusui bayinya. Tampak, Luchan meminum ASI sang mama dengan cepat, membuat Aleta pun meringis dibuatnya. Melihat istrinya meringis, Yovan langsung mendekat padanya. Kenapa? Minumnya terlalu kuat ya? Tanya Yovan dengan tatapan khawatir. Iya, tapi gak apa-apa. Ini juga udah enggak kok, mungkin Luchan lapar. Makanya dia minumnya kuat banget, ujar Aleta dengan tersenyum lembut. Nanti kamu pompa ASI ya, biar nanti malam gak perlu bangun terus buat menyusui Luchan. Aku udah belikan kamu pompa ASI, ujar Yovan sembari berjalan menuju lemari. Aleta mengerjapkan matanya, dia tak tahu jika Yovan sudah menyiapkan hal itu. Padahal, dirinya sendiri pun tidak kepikiran sampai ke sana. Sebab, Kiara selalu menyusu padanya tanpa dot hingga usianya 2 tahun. Setelah itu, putrinya tak lagi meminum susu. Sudah tidur? Kasihkan bibi aja, kamu istirahat aja di kamar. Titah Yovan. Belum selesai Aleta menjawab, Yovan meminta Bimeli untuk mengambil Luchan. Dengan sopan, Bimeli meminta izin lebih dulu pada Aleta. Namun, Aleta tak bisa menjawabnya. Dia masih terkejut dengan perbuatan Yovan saat ini. Tolong jaga Luchan ya Bi, saya bawa istri saya ke kamar dulu, pinta Yovan dengan tersenyum ramah. Ayo sayang, ajak Yovan. Luchan apa gak tidur sama kita aja? Tanya Aleta dengan ragu. Kan ada Bimeli, sudah yuk. Kamu perlu istirahat yang banyak, biar asimu juga nantinya banyak, ajak Yovan. Aleta hanya bisa pasrah ketika Yovan menariknya keluar dari kamar Luchan.
Setibanya mereka di kamar, Yovan meminta istrinya untuk segera istirahat. Sementara dirinya ingin mengecek beberapa email yang masuk setelah 2 hari dirinya fokus merawat sang istri. "Kenapa?" tanya Yovan ketika melihat Aleta yang tak kunjung merebahkan diri. "Nanti Luchan nangis bagaimana?" tanya Aleta dengan khawatir. "Bimeli sudah sangat berpengalaman sayang, kamu tenang aja," jawab Yovan dengan menatap ke arah wajah istrinya yang terlihat khawatir. Aleta menganggukkan kepalanya, dia mencoba untuk merebahkan dirinya dan memejamkan matanya. Tak ada 5 menit, Aleta pun tertidur. Mungkin, dia lelah karena perjalanan dari rumah sakit dan juga kondisi tubuhnya yang belum fit. Selama setengah jam, Yovan masih berkutat dengan laptopnya. Saat ini, dia duduk di ranjang sembari menyandarkan punggungnya pada kepala ranjang. Pria itu terlihat fokus pada laptopnya yang ada di pangkuannya, hingga dirinya tak sengaja mendengar Aleta bergumam lirih. Yovan menoleh pada Aleta, istrinya itu berbalik menjadi menghadap ke arahnya. Senyum Yovan mengembang, dia fokus pada pipi istrinya yang terlihat cabi. Setelah melahirkan putranya, tubuh Aleta belum mengalami penurunan yang banyak. Wanita itu masih terlihat berisi, dan Yovan tak masalah dengan itu. Ponsel Yovan berdering, dia pun mengambil ponselnya yang berada di atas nakas. Ternyata, Xian yang telah menelponnya. Tangan berpikir lama, Yovan langsung mengangkat panggilan dari sahabatnya itu. "Ya ada apa?" tanya Yovan. "Kamu gak jemput Altaf?" tanya Xian yang mana membuat Yovan membulatkan matanya. "Astaga, aku lupa. Sebentar, aku akan menjemputnya," seru Yovan, dia buru-buru menyingkirkan laptopnya dari atas pangkuannya. "Sebentar Yovan, biar aku yang menjemputnya. Sekalian, Kia juga minta pulang." Sela Xian. Yovan menghentikan kegiatannya, dia hampir lupa jika putrinya hari ini akan kembali. Pria itu menepuk keningnya, belakangan ini dirinya banyak kesibukan. Sehingga selalu melupakan hal sepele seperti ini. "Baiklah, aku akan menunggu di rumah. Aleta juga sedang istirahat," ujar Yovan. Yovan menggelengkan kepalanya sembari memainkan ponselnya. Dia masih heran, mengapa dirinya bisa melupakan kedua anaknya. "Kenapa Mas?" tanya Aleta yang terbangun dari tidurnya. "Oh enggak, tadi Xian bilang mau antar Altaf dan Kia ke rumah," terang Yovan. Aleta mengangguk, dia berniat untuk duduk. Matanya tak sengaja melihat ke arah cermin meja riasnya dan menatap pantulan dirinya di cermin tersebut. Mata Aleta membulat sempurna, tubuhnya terlihat sangat gemuk di cermin itu. "Astaga!" gumam Aleta sembari memegang pipinya yang gembil. "Kenapa?" tanya Yovan dengan heran. Aleta menoleh pada suaminya, "Kamu lihat aku. Aku gendut banget ya," seru Aleta yang mana membuat Yovan meneguk kasar lut empatnya. Sebab, pertanyaan Aleta seakan menjebak dirinya. Yovan akui, tubuh Aleta sangat gemuk. Tapi, bukan berarti istrinya jelek. Hanya lebih berisi saja dari sebelum hamil. Jawab gendut salah, jawab kurus dibilang bohong nanti. "Aduh, jawab apa ya?" batin Yovan. Kamu itu, gak gemuk. Tapi aduhai gitu," ujar Yovan dengan gugup. "Aduhai gimana maksudnya?" tanya Aleta dengan tatapan bingung. Aduhai kayak wow badan kamu kayak gitar Spanyol. Idaman aku banget, beneran," seru Yovan dengan mengedipkan sebelah matanya. Mendengar jawaban suaminya, Aleta menutup pipinya yang bersemu merah. Bisa-bisanya suaminya menggombalinya seperti ini, dia menjadi malu dibuatnya. Yovan terkekeh, dia mengenyampingkan wajahnya sembari berbisik lirih. "Kali ini selamat," cicit Yovan. "Mas, kak anakan artis, badannya pasti bagus." "Bagusan mana sama aku sekarang?" Bagaikan kesambar petir, Yovan tak sanggup berkata-kata lagi. Dia hanya menatap Aleta dengan keringat dingin yang mengucur di pelipisnya. Itu. Maah. Altaf dan Kiara masuk sembari berlari, keduanya tampak tersenyum lebar dengan pipi bulat yang memantul. Melihat kedatangan kedua anaknya, Yovan menghela nafas lega. 1. Syukurlah. Untung aja si biang rusuh datang. Tumben datangnya tepat waktu.
batin Yovan sembari mengusap D4 danya. Malam hari, Aleta tengah mengganti popok putranya yang sudah penuh. Dengan telaten, dia pun menggantinya dengan yang baru. Di sampingnya, terlihat Kiara memperhatikan apa yang sang mama lakukan dengan serius. Hari-hari Aleta saat ini lebih berwarna, sebab dia tersibukkan dengan adanya bayi yang dirinya rawat. Walaupun Yovan menempatkan babysitter, namun, tetap saja, Aleta masih merasakan kesibukan menjadi seorang ibu yang mengurus bayi. Onti juga kama kayak mama, ngulucin belakna adek. Kenapa dia ndak belak cendili? Manja kali jadi orang. Udah belakna bau, cuman bicana nanis. Ndak ada pikiranna, cetel sekali lah cana. Celoteh Kiara yang mana membuat Aleta terkekeh. Kia dulu begini, mama cebokin, mama mandiin, mama suapin, ujar Aleta. Iya kau, ujar Kiara sembari memundurkan kepalanya dengan mata menyipit. Iya, masa kamu lahir langsung sebesar ini? Mau lewat mana? Tawarnya Aleta pecah, putrinya ini ada-ada saja. Aleta tak lagi memakaikan anaknya bedong, dia hanya memakaikan selimut berbentuk bedong agar tangan putranya itu bisa lebih leluasa bergerak. Kia, panggil Aleta. Ham, sahut Kiara sembari menyodorkan jari telunjuknya pada Luchan. Bayi itu pun menggenggam tangan Kiara dengan tangan mungilnya. Kia kok masih panggil Aunty ke Mama Widya? Tanya Aleta dengan kening mengerut. Kiara menghentikan kegiatannya, tatapannya beralih pada sang mama dengan tatapan serius. Tidak tengil seperti biasanya. Mama Kia cuman catu, celaina bukan. Lirih Kia dengan penuh penekanan. Loh, tapi kenapa Kia bisa panggil dua papa? Dedi juga kan sama artinya papa. Kalau gitu, Kia kan bisa panggil Mama Widya dengan sebutan Momi, ujar Aleta dengan bingung. Kiara menghela nafas pelan, dia menatap Aleta dengan tatapan yang sulit diartikan. Aleta tak biasanya lihat Kiara seserius ini, jadi dia dibuat heran dengan tingkah putrinya. Kia Bika punya papa banak, tapi mama Kia cuman catu. Ndak ada lagi, ndak boleh yang lain. Mama ngelti ndak? Kalau ndak, ya ndak ucang ngelti. Pokoknya Kianda mau panggil Onti, mama. Becok, mama cekola lagi. Dial pintal kayak Kia. Terang Kiara yang manan membuat Aleta melongo. 1. Sepertinya, jiwa plegelnya Kia kelihatan sejak dini. Batin Aleta. Maah. Terlihat, Altaf masuk dengan susu kotak di tangannya. Bocah menggemaskan itu mendekat pada sang mama dan juga kedua adiknya yang sedang berada di ranjang. Kalau laki-laki punya ikli banak nda wajal, kalau perempuan banak cuamina wajal. Seru Kiara yang mana membuat Altaf mengerutkan keningnya. Nda ada pikiranmu itu, yang bener tuh banak istrina. Bukan suamina. Ketus Altaf yang mana membuat Kiara mendelik. Cuka-cuka Kialah. Kan Altaf bukan cuami Kia, nanti bekal Kia mau puna banak cuami. Ada opa cukai, ada. Serterah kamu aja cadel. Sela Altaf. Seterah. Seterah. Tel selah. Kombung kali ngomong belum benel juga. Kiara yang sudah kepalanya kesal pun bergegas mendekati Altaf, melihat pergerakan Kiara, Altaf pun langsung berlari keluar. Aleta sudah panik, keduanya pasti akan kembali bertengkar. Cini kau mujel. Belum ku cemplot mulutmu itu. Ini KAAUUMUJAELL. Teriak Kiara. Aleta menggelengkan kepalanya, keduanya sudah akan memasuki usia 6 tahun. Namun, tetap saja mereka sering sekali bertengkar karena sayang. Tatapan Aleta pun beralih pada Luchan, terlihat bayi itu sedang menatapnya dengan mata bulatnya. Nanti besar, jangan buat mana pusing ya. Cukup abang sama kakak aja yang bikin mama pusing, ucap Aleta pada Luchan. Seakan mengerti, Luchan tersenyum. Entah dirinya tersenyum karena apa, atau mungkin saat besar nanti Luchan lebih parah dari kedua kakaknya. Oh ya, kirimkan emailnya segera, saya akan memeriksanya. Tatapan Aleta teralihkan pada Yovan, terlihat pria itu masuk sembari menghubungi seseorang. Langkah Yovan terhenti di sisi ranjang, dia menaruh jasnya dan membuka dasinya. Kirimkan saja, nanti biar saya lihat. Terima kasih. Yovan menyudahi panggilannya,
dia mengalihkan tatapannya pada sang istri yang juga tengah menatapnya. Lelahnya Yovan di kantor terbayarkan sudah saat melihat wajah cantik istri dan putranya yang menggemaskan. "Lagi sibuk ya, Mas?" tanya Aleta. "Ya, lumayan sayang. Aku lagi mengerjakan proyek baru." "Kamu ada perlu sesuatu?" tanya Yovan sembari menepuk kepala istrinya. Aleta menggelengkan kepalanya, dia tersenyum lembut pada suaminya itu. Tak mungkin Aleta merepotkan suaminya dikala pria itu tengah sibuk. Lagian, semuanya sudah tersedia di rumah. Hanya saja, Aleta merasa kesepian karena belakangan ini Yovan selalu pulang larut malam. Luchan mulai merengek, dia menggeliatkan tubuhnya. Aleta yang paham, dia segera menggendong putrinya. Lalu, tanpa malu wanita itu mengeluarkan sumber nutrisi putranya di hadapan sang suami. Yovan melototkan matanya, "Kok jadi tambah?" "Kenapa, Mas? Kok liatinnya begitu?" tanya Aleta yang membuyarkan lamunan Yovan. "Oh, enggak, itu. Aku mau mando kayaknya," jawab Yovan dengan gugup. "Hah? Mandi? Tapi kan, ini siang, Mas. Kamu biasanya kembali ke kantor dan mando setelah pulang malam hari. Tumben mandi siang." Heran Aleta. Yovan menggaruk kepalanya yang tak gatal, dirinya bingung ingin berkata apa. Sudah lama dia puasa, jelas sebagai seorang pria sejati dia menginginkannya. Namun, dirinya juga harus mengerti. Jika saat ini, istrinya belum bisa dia sentuh. "Sayang, masih lama gak tamu merahnya?" tanya Yovan dengan pipi bersemu merah. Kening Aleta mengerut, sedetik kemudian kerutan di keningnya memudar. Digantikan dengan senyuman mengembang wanita itu. "Kamu lagi pengen ya?" tanya Aleta dengan polosnya, yang mana membuat pipi Yovan bersemu merah. "Sudah hampir 2 bulan aku puasa, harus berapa lama lagi emang?" "Kata Sian sampai 4 bulan, berarti aku harus nunggu lebih lama dari biasa kamu datang bulan," lirih Yovan dengan lesu. Aleta membulatkan matanya, bisa-bisanya Sian bilang 4 bulan pada suaminya. Apalah pria itu tengah membodohi Yovan atau mengerjainya? "Sian bilang begitu sama kamu?" tanya Aleta dengan ragu. "Iya, katanya 4 bulan. Lagian, siapa tahu jahitan kamu masih basah. Nanti robek bagaimana?" Sore ini, kediaman Yovan kedatangan Sian dan istrinya. Keduanya baru saja kembali dari mall, dan sekalian ingin mampir ke rumah Yovan. Terlebih Sian, dia sudah merindukan putrinya itu. Dia juga sudah membelikan Kiara mainan dan juga pakaian cantik yang akan putrinya kenakan nanti. Tak lupa, dia juga membelikan untuk Altaf. Sudah datang. Ayo masuk," sambut Aleta sembari menggendong Luchan. "Wah, Dedek Luchan makin gembul ya," seru Widya yang mendekat pada Aleta sembari menggendong Delano. Tampak, kedua wanita cantik itu menggendong depan putra mereka. Sehingga Delano dan juga Luchan saling menatap. Kening Delano mengerut dalam saat melihat wajah Luchan, tangan gempalnya pun terulur dan berusaha menggapai wajah Luchan. "Maaf ya kalau datangnya sore banget, kita baru aja belanja. Sekalian mau beli kursi makan untuk Delano," ujar Widya. "Gak apa-apa. Aku malah senang. Kia juga sedang di taman belakang, biasa dia kalau sore begini maunya main terus," ujar Aleta. "Iya, kami juga membeli Bi." Aleta mengerjapkan matanya, dia menatap putranya yang anteng menatap Delano. Aleta pikir, putranya yang menangis. Ternyata, justru malah Delano yang menangis. Kenapa?" tanya Aleta dengan panik. "Enggak tahu." Widya buru-buru mengecek keadaan tangan Delano. Benar saja, terdapat goresan kuku yang membuat kulit putranya menjadi merah. "Oh, kegores sama kuku adek ya? Gak apa-apa, Kap. Nanti hilang sakitnya," ujar Widya sembari menimang putranya. Aleta langsung memeriksa kuku Luchan, dan benar saja. Kuku Luchan panjang-panjang, padahal baru 3 hari lalu dia memotongnya. "Aduh, maaf ya Delano. Ayo, kita ke kamar Luchan saja," ajak Aleta. Sementara Sian dan Yovan, keduanya sedari tadi masuk ke dalam rumah. Yovan mengajak sahabatnya itu untuk menghampiri Kiara yang sedang asik berada di taman belakang. "Kia,
Jangan main kotor terus, kata Mama. Baru mandi, seru Altaf dari teras sembari menatap Kiara yang sedang bermain tanah. Celawat kali, Dul, nanti bibilmu itu, ketus Kia. Langkah Yovan dan Xian berhenti tepat di belakang Altaf, membuat anak itu menoleh dan mendapati kedua orang dewasa di belakangnya. Papa, lihat Kia, seru Altaf. Yovan menatap putrinya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Putrinya lagi senang mengeksplor sesuatu, apapun yang menarik dikatanya, pasti akan dikerjainya. Berbeda dengan Altaf yang tak suka hal-hal yang kotor. Kia, Dedi datang nih, seru Xian. Kiara menghentikan kegiatannya, dia mengalihkan pandangannya pada Xian. Melihat kehadiran Xian, senyum Kiara mengembang. Dia menepuk kedua tangannya untuk membersihkan sisa tanah yang menempel. Lalu, dia berlari ke arah Xian. Dedi, Leli miss you, teriak Kiara. Altaf melongo, Leli miss you, really miss you. Ngomong yang bener dulu Makana, sindir Altaf. Kiara menghentikan langkahnya, raut wajah berbinarnya berubah menjadi tatapan sinis. Hais, sudah. Sini, peluk Dedi dulu, ujar Xian sembari menarik tangan putrinya. Xian pikir, Kiara akan menurut. Namun, rupanya putrinya itu berbalik dan berlari ke arah Altaf. Lalu, tanpa jeda Kiara langsung menarik kerah baju Altaf dengan ekspresi gregetannya. Hikombel kali mulutmu itu oh, ku Joel juga bibilmu cini. Sudah Kia, sayang sudah ya, seru Xian sembari menarik tangan putrinya dari kerah baju Altaf. Yovan pun langsung mengamankan putranya, dia membenarkan baju Altaf yang sudah melar karena tarikan Kiara. Dia duluan. Kesal Kiara. Kan Altaf ngomongnya jujur. Kata Mama jadi orang harus jujur. Seru Altaf setelah Yovan membawanya ke dalam gendongannya. Hi. Jujur ndak tahu tempat dakaal. Cini kau. Belum kutalik bibilmu. Seri Kiara sembari berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Xian. Anak itu berusaha untuk menarik kaki Altaf, sedangkan Altaf sendiri pun sudah panik. Sudah. Nanti papa pisahkan kalian berdua, seru Yovan yang mana membuat Kiara dan Altaf kompak menolak. Ndaa. Malam hari, Yovan dan yang lainnya tengah bersantai di ruang keluarga. Sementara para anak dan bayi dibiarkan main di karpet. Terlihat, Kiara sedang membuka hadiah boneka dari sang Dedi. Ini adalah sekian kalinya Xian membelikan boneka mahal untuknya. Sedangkan Altaf, kesukaan anak itu tak jauh dari robot dan juga Lego. Dia tengah membongkar pasang Lego miliknya. Kaak. Is. Cebental. Seru Kiara pada Delano yang berusaha duduk di pangkuannya. Kaak. Kiara menatap Delano dengan tatapan malas, bayi itu menangis karena dirinya hiraukan. Xian dan Yovan menghentikan perbincangan mereka, keduanya menatap apa yang tengah Delano lakukan. Dibilangna cebental duga, ndak cabalan banget Ci, ketus Kiara. Delano menangis, dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Melihat tangisan Delano bertambah keras, membuat Widya bertindak. Dia pun beranjak dari duduknya dan menghampiri putranya. Sudah sini Delano sama Mama ya, kakak Kia lagi sibuk. Sama Mama aja yuk, ajak Widya. Hiks. Ndaa. Kakak-kakak. Hi Kaak. Delano melengos, dia berusaha berdiri dengan memegang bahu Kiara. Widya mengerjapkan matanya, tak biasanya Delano seperti sekarang. Bahkan, digendong dengan orang selain Dedi dan mominya bayi itu tidak mau. Ish pengang kali kupingna Kia loh, Cini. Kia menggeser mainannya, lalu dia menempatkan Delano ke pangkuannya. Tangisan Delano terhenti, bayi itu tersenyum lebar. 1. Xian hanya bisa menggelengkan kepalanya, begitupun dengan Yovan. Bayi itu sudah bisa membuat drama sejak dini, apalagi saat besar nanti. Delano memang manja sama kakaknya, dia selalu antusias saat Kiara menginap di mansion, ujar Xian. Mereka kan kakak adik, wajar saja jika saling merindukan, sahut Yovan. Berbeda dengan Altaf, anak itu melirik sinis ke arah bayi gembul yang ada di pangkuan Kiara. Masih bayi, sudah banyak kali dramamu, desis Altaf. Merasa ada yang membicarakannya, Delano menoleh.
Senyumannya seketika surut ketika menatap wajah Altaf. Bahkan, bayi itu menatap Altaf dengan tatapan tajam. Hi, kenapa tatapannya begitu? Seperti perang batin. Tertekan kali diriku, ujar Altaf dengan lirih. Widya kembali duduk di samping Aleta, dia mengawasi putranya yang asik bermanjaria di pangkuan Kiara. Manis sekali mereka, ujar Aleta yang mana membuat Widya menoleh padanya. Kamu benar, Kiara satu-satunya saudara yang miliki. Andai aja saat itu aku. Aleta memegang tangan Widya, dia menggelengkan kepalanya. Sejak Aleta tahu Widya tak bisa lagi hamil, Aleta pun berusaha untuk tak menyinggung soal kehamilan. Agar Widya tak merasa kembali terpuruk. Jangan bicara hal itu lagi. Semuanya sudah jalannya seperti ini, jangan disesali. Altaf dan Luchan juga saudaranya. Jangan bilang seperti itu, ujar Aleta dengan lembut. Widya tersenyum, dia meletakkan tangannya di atas tangan Aleta. Kedua wanita itu pun saling melempar senyum lembut mereka. Mereka yang ada di sana tertawa bahagia, seakan tak pernah terjadi sesuatu pada mereka. Jalan perdamaian yang mereka pilih adalah jalan terbaik. Yang berbuat salah mendapatkan konsekuensi atas perbuatan yang telah ia lakukan. Namun, semua orang punya hak kesempatan untuk berubah termasuk penjahat sekalipun. Cenang kau ku gendong? Tanya Kiara pada adiknya itu. Hoya aja yang kau bika. Desis Kiara, tapi tak membuat senyuman di bibir Delano luntur.